Penerapan ilmu pengetahuan dan pengembangan keterampilan terus dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi di Politeknik Pertanian Kupang, tepatnya pada kelompok tani Kampung Daun yang terletak di Desa Baumata, Kecamatan Taibenu. Ilmu yang telah diperoleh di kampus kemudian diimplementasikan untuk membudidayakan aneka tanaman yang diharapkan dapat memenuhi permintaan sayur-sayuran dan buah-buahan di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pertanian Kupang terus mengasah keterampilan yang dimiliki, bekal ilmu yang didapatkan di bangku pendidikan Politeknik Negeri Kupang. Implementasi ilmu pertanian dari mahasiswa-mahasiswi tersebut dapat dilihat di kebun kelompok tani Kampung Daun Desa Baumata. Manajer kelompok tani Kampung Daun, Fidelis Fahik, mengatakan kegiatan di kelompok tani Kampung Daun ini untuk bekerja sama membudidayakan tanaman, baik itu pisang, naga, tanaman musiman, dan tanaman hias lainnya. Hasil tanaman dari mahasiswa-mahasiswi di kelompok tani Kampung Daun kemudian dipasarkan dengan menggunakan media sosial yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat luas. Selain tanaman, mereka juga mengolah pupuk yang ikut dipasarkan di media online bagi masyarakat. Selain dapat membeli hasil tanaman di Kampung Daun, masyarakat juga dapat membeli bibit yang dapat dibudidayakan di rumah masing-masing. Fidelis sangat mengapresiasi semangat dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pertanian Kupang yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertanian di kelompok tani Kampung Daun. Ia berharap generasi muda ini ketika lulus nanti dapat memiliki semangat wirausaha, khususnya di bidang hortikultura. Aktivitas pertanian yang saat ini dijalani begitu potensial dan jika ditekuni dengan baik oleh mahasiswa-mahasiswi, maka akan menjadi suatu hal yang dapat berkembang dengan luar biasa. Apalagi di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, memiliki tren permintaan sayur-sayuran dan buah-buahan yang tinggi. Jadi untuk baik dari sayur-sayuran itu semuanya kita ini, kalau menurut saya itu sangat menguntungkan sekali. Baik kalau untuk pupuk itu kita buat sendiri dan kita posting di ini secara online. Secara online sosial. Ya, di sosial. Dimanfaatkan di sosial. Terus dari tanaman juga begitu, kita menyediakan bibit dari pembibitan pisang, terus dari buah naga juga. Selain dari buah naga, kita juga ada tanaman musiman, tanaman musiman. Terus kami juga sediakan juga ini tanaman hias. Salah seorang mahasiswi Politeknik Pertanian Kupang, Rini Kamuhi, yang terlibat aktif dalam pengembangan pertanian di kelompok tani mengatakan, ia bersama teman-temannya mendapatkan banyak manfaat khususnya di dunia usaha hortikultura ketika terjun langsung ke kelompok tani Kampung Daun. Ia mengatakan di tempat ini mereka dilatih untuk memiliki jiwa wirausaha di bidang hortikultura. Sebagian masyarakat di Nusa Tenggara Timur memiliki ketergantungan pada produk sayur dan buah-buahan dari luar Nusa Tenggara Timur karena kurangnya pasokan yang berasal dari dalam daerah. Tak jarang buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan produk impor yang berasal dari luar NTT. Situasi ini dapat dijadikan peluang bisnis bagi wirausaha hortikultura, khususnya lulusan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Bagian besar masyarakat NTT itu ketergantungan akan produk sayuran dan buah-buahan dari luar Kepulauan Provinsi NTT itu sangat tinggi. Bahkan mereka sempat mengimpor produk tersebut dari luar. Nah, ini menjadi salah satu alasan untuk dijadikan peluang bisnis bagi seorang wirausaha di bidang hortikultura. Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Selain menghasilkan alumni yang mahir dan terampil dalam pengelolaan sistem pertanian hortikultura, Politani Negeri Kupang juga mempersiapkan alumni untuk terjun langsung ke lapangan dan mampu bersaing serta berwirausaha di bidang pertanian melalui mata kuliah pengenalan dunia usaha pertanian. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang sangat potensial untuk menerapkan sistem pertanian hortikultura. Namun, kenyataan yang dihadapi saat ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung dengan provinsi lain dalam ketersediaan sayuran maupun buah-buahan segar.
Zainal, dosen Prodi Teknologi Industri Hortikultura Politani Negeri Kupang mengatakan, hal ini menjadi tantangan yang cukup serius bagi pemerintah dan perguruan tinggi khususnya Politani. Saat ini Politani Kupang sedang mempersiapkan alumni-alumni pertanian yang tidak hanya terampil di lapangan namun juga memiliki mental berwirausaha melalui mata kuliah pengenalan dunia usaha. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu untuk membekali mahasiswa agar setelah menyelesaikan studi dari Politani dapat menghasilkan produk-produk pertanian yang bisa dijual seperti sayuran, buah-buahan, bunga hias maupun bibit tanaman. Selain itu, alumni juga diharapkan mampu menjadi model bagi masyarakat untuk menerapkan pertanian hortikultura yang berkelanjutan sehingga dapat mengurangi kebergantungan masyarakat terhadap produk luar. Hanya membekali mereka ya supaya mereka ini setelah tamat bisa menghasilkan produk hortikultura ya, produk barang yang bisa dijual, buah, bunga, ya toh, daun, mungkin juga bibit-bibit, terutama produk sayur segar dan buah itu dia tergantung pada provinsi lain ya, bahkan ekspor impor ya. Kenapa kita harus impor? Potensi kita ada. Potensi dataran tinggi ada, kalau tanaman-tanaman itu dari subtropis atau dari dataran tinggi di luar pulau ini ada di sini, di Soe, di Bajawa, Manggarai, ya, Kepa, Lonuna, Tambua itu juga ada. Vicky, salah seorang mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah pengenalan dunia usaha mengatakan, dirinya sangat bersyukur dan bersemangat dengan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Dengan adanya mata kuliah pengenalan dunia usaha, dirinya menjadi termotivasi untuk berwirausaha di bidang pertanian ketika lulus nanti. Dirinya juga bercita-cita untuk dapat mengabdi kepada masyarakat sebagai jasa konsultan ahli pertanian dan melakukan pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat luas dapat mengetahui potensi pertanian yang sangat menjanjikan jika dikelola dengan baik. Bagi saya, mata kuliah pengenalan dunia usaha sangat bermanfaat. Pertama, bagi saya itu saya lebih mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Yang berikut, saya setelah mempelajari mata kuliah ini, saya punya motivasi dan semangat untuk menjadi seorang wirausaha untuk di bagian. Hal yang sama juga diungkapkan Hezron, mahasiswa yang juga mengikuti mata kuliah pengenalan dunia usaha. Dirinya mengatakan sangat bersyukur dapat dibekali ilmu mengenai wirausaha di bidang pertanian. Ketika lulus nanti, dirinya juga berkeinginan untuk membuka usaha di bidang pertanian, khususnya tanaman hortikultura dan memberdayakan petani di daerah aslinya untuk dapat mengolah lahan dengan baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Tentu sebagai mahasiswa kita dengan adanya mata kuliah atau praktik pengenalan dunia usaha ini, kita dibekali untuk bisa belajar berwirausaha. Dalam hal ini lebih spesifiknya ke bidang-bidang hortikultura. Dalam hal ini produk buah, mungkin sayur-sayuran atau apa dalam bidang hortikultura. Jadi saya kira manfaat bagi kami ini adalah bagaimana kami belajar sebagai mahasiswa, kami belajar untuk berwirausaha dalam hal atau di dalam dunia industri hortikultura. Dengan adanya lulusan-lulusan perguruan tinggi di bidang pertanian yang terampil dan berjiwa wirausaha, diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Debbie Sue Kristodapo, TVRI NTT.